Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan untuk mendengarkan renungan. Saya beri tema persembahan yang hidup melalui perkataan yang terambil di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini merupakan bagian yang sangat penting menyangkut persembahan yang hidup melalui perkataan atau tutur kata kita. Bagai seperti pisau yang bisa membunuh bila di tangan penjahat, namun bisa mengobati jika di tangan dokter. Perkataan yang keluar dari mulut kita sangatlah menentukan apa yang terjadi bagi kita dan sekitar komunitas kita. Perkataan yang baik akan menghasilkan kebaikan. Sebaliknya, perkataan yang tidak baik akan menimbulkan bencana. Mulutmu harimaumu. Kita perlu berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan supaya efek dari apa yang kita ucapkan tidak berbalik dan menerkam kita. Perkataan yang baik dapat dipakai Tuhan untuk membangun sesama dan dapat menguatkan bagi mereka yang memiliki masalah, sehingga mereka dapat merasakan kasih dan anugerahnya. Kehidupan kita bisa membawa dampak yang luar biasa. Ucapan kita akan merusak orang lain dan akan menghancurkan semua hubungan. Kalau kita mengasihi orang lain, kita akan mempertimbangkan dengan hal-hal yang positif. Bagaimana perkataan kita bisa menjadi berkat? Perkataan yang penuh kasih, suatu perkataan yang penuh keramahan, yang didasari oleh kasih, setelah terlebih dahulu dipertimbangkan dengan matang, sehingga orang lain yang mendengarnya dibangun. Hal ini juga pernah dilakukan Tuhan Yesus ketika berbicara dengan seorang perempuan ketika sedang mengambil air di siang hari. Seorang perempuan yang memiliki latar belakang yang buruk karena sering berganti-ganti pasangan. Dari hasil percakapan dengan Tuhan, perempuan ini akhirnya bisa mengakui segala yang jahat yang pernah ia lakukan dan bahkan mengajak banyak orang untuk melihat dan mempercayai Tuhan. Matius pasal 12 ayat 36-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi janganlah sampai ketika kita menghadap penghakiman, kita akan diperhadapkan pada daftar panjang perkataan yang sia-sia yang pernah kita ucapkan selama kita hidup. Mungkin kita sering menjaga mati-matian sikap, perbuatan, dan tingkah laku kita. Namun kita mengabaikan tutur kata ketika bercanda. Kurang waspada dalam berbicara. Semua itu nanti kita harus pertanggungjawabkan. Saudaraku yang kekasih Tuhan, mari kita belajar mulai hari ini menggunakan bibir lidah kita untuk belajar berbicara benar dan berkenan kepada Tuhan, mengucap syukur, memberkati, dan membangun orang lain. Perkataan kita hendaknya sesuai dengan firman Tuhan, bermuatan kesaksian dan nasihat, sehingga orang yang mendengarnya diberkati. 1 Petrus pasal 4 ayat 11a. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan
firman Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.